bisa minta tolong sama ibu. Kenapa? Istri saya kan di Malaysia, Bu. Siapa di Malaysia? Istri saya. Istrimu di Malaysia, terus? Dia kan masih setahun, Bu, ya. Terus? Tapi di sana dia malah main sama laki-laki lain. Terus? Udah nggak pernah nelpon banyak. Terus? Dia di sana kan kosongan, Bu, di Johor Baru. Nggak ada permit, nggak ada paspor. Oke, terus? Gimana agar dia bisa pulang, gimana, Bu? Ya, Saya kamu harus ingin dia bayar pulang. compound dong. Datang ke KBRI bayar compound baru bisa pulang. Ke KBRI Jakarta. Ya KBRI itu di luar negeri mas. Kalau di Indonesia nggak ada KBRI. KBRI itu adanya di luar negeri. Kalau luar negeri berarti ya ada di Malaysia. Halo. Kalau seumpama ibu nggak bisa tolong saya, Oke, bagaimana saya bisa menolongnya? agar dia bisa pulang gimana, Bu? Maksudnya saya. Lah ya tadi saya bilang dia harus lapor KBRI. Terus bayar dendanya, beli tiket pesawat sendiri, pulang terusan. Selesai. Karena udah setahun kan nggak pernah kirim sama saya, Bu. Nggak tahu kirimnya kemana, nggak tahu saya. Terus ngapain kamu menyuruh dia pulang kalau dia nggak pernah kirim sama kamu? Ya biarkan saja loh. Kan sudah tidak punya hubungan. Kalian masih hubungan nggak? Ya masih sah suami istri. Bukan. Belum cerai. Sering hubungan nggak? Maksudnya teleponan, halo mama, halo papa gitu. Masih sering nggak? Nggak pernah teleponan. Terus ngapain kamu nyuruh dia pulang? Ya maksudnya saya suruh pulang agar dia pulang aja, nggak usah kerja lagi. Lah kenapa dulu diizinkan keluar? Ya niatnya pengen ngerubah nasib, pengen punya. Tapi ternyata di situ kayak gitu. Oke. Terus? Jadi saya ingin dia pulang. Iya, kalau kamu ingin istrimu pulang, kamu harus ngeluarin biaya. Karena kamu ingin istrimu pulang, kamu harus ngeluarin biaya buat dia. Beli tiketnya, menyerahkan diri. Tetapi, kalau istrimu yang nggak mau pulang, kamu nggak bisa maksa. Bener gak sih? Halo? Ya bener sih, Bu. Cuman kan saya kan pengen dia pulang. Karena anaknya kan nungguin di rumah, nggak pernah telepon. Iya, tapi kalau orangnya nggak mau pulang, bagaimana caranya bisa memulangkan? Nggak bisa. Karena dia bukan binatang, diikat lehernya terus dibawa pulang, nggak bisa. Dia bisa lompat, dia bisa jalan, dia bisa mikir. Nggak bisa dipulangkan kalau dia nggak mau pulang. Apalagi dia di sana punya cowok lain, kamu bilang. Malah nggak mau pulang lagi. Cowoknya itu di Jawa Timur, nggak di Malaysia. Cuman hubungan cuma lewat telepon. Oke, ya kan dia pasti pulang dong kalau memang dia punya cowok di Jawa Timur. Bener nggak? Ya nggak tahu, pulangnya pulang ke sini apa pulang ke Lampung apa pulang ke Jawa Timur, saya nggak tahu. Oke, intinya kamu telepon saya apa dulu? Saya minta bantuan sama Miss Yuni. Ingin istri saya pulang. Nggak bisa memulangkan orang yang masih bernyawa dipaksa pulang, nggak bisa. Saya katakan itu, apalagi dia nggak mau pulang. Paham? Jadi saya suruh bayar itu berapa, Bu? Duh, kalau bayar dari rumah? Nggak bisa. Samain bayar ada uang pun kalau orangnya masih punya nyawa. Dia akan meletek seperti udang itu loh mas. Nggak bisa dicekel, didekep kan nggak bisa. Manusia masih hidup. Nggak bisa. Bagaimana memulangkan dia? Berat-berat lahan dia.
Dia aja nggak mau pulang. Orang yang nggak mau pulang nggak bisa dipaksa. Pemerintah pun nggak bisa memulangkan orang yang tidak mau pulang. Bener nggak? Iya. Kalaupun dia pulang, dia belum tentu pulang ke rumah. Mungkin pulang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Bener nggak sih? Karena dia masih hidup, nyawanya masih ada, masih nempel, dia masih bisa jalan-jalan. Kecuali nyawanya nggak ada, kita bisa mulangkan dia dengan paksa, kan dia udah nggak bisa gerak lagi, sudah dalam peti. Lah ini orangnya hidup, gimana mulanginya? Nggak bisa, Mas. Paham? Oh itu. Hah? Jadi kalau dia nggak mau pulang tetap nggak bisa pulang. Lah terus piye ge cara mulangin dia kalau dia nggak mau pulang? Ayo, bagaimana caranya kamu bisa memulangkan orang yang punya nyawa, posisi hatinya tidak bersamamu? Berarti bukan kamu yang harus memaksakan untuk memulangkan dia, tapi kamu yang harus mencari pengganti dia. Bener nggak Miss Yuni ngomong kayak gini, bener nggak? Secara logika itu orang masih bernyawa, dia nggak mau pulang. Dia nggak mau pulang. Kalau istilahnya dia dilapor sama immigration. Mau laporan apa? Ke immigration mau laporan apa? Istri saya ditompaki orang atau istri saya hilang, kan nggak bisa. Imigrasi kan ngurusin kedatangan dan keluar aja. Imigrasi nggak ngurusin bojone wong. Nggak bisa. Laporan ke KBRI juga nggak bisa. Pemerintah nggak bisa. Intinya istrimu yang nggak mau pulang, titik. Kamu nggak bisa maksa dia kecuali jenazah. Ada yang lain lagi? Udah nggak ada, Bu. Paham ya, bahwa nggak bisa mulangin dengan paksa ya. Ya. Oke, terima kasih. Langsung ada masuk telepon lagi. Buat para istri yang bekerja di luar negeri, pesan saya satu. Kamu itu niatnya keluar negeri itu kan mau apa itu? Bekerja mengangkat harkat dan martabat keluargamu. Ya nggak gitu juga konsepnya ya teman-teman ya. Mungkin saya sama suaminya agak keras ya. Tetapi secara pribadi pikir dong secara logika. Niatmu keluar negeri itu mengangkat harkat dan martabat anakmu. Kalaupun kamu marah sama suamimu, tapi angkat harkat dan martabat anakmu. Bukan berarti kamu itu keluar negeri terus habis itu kamu lupa daratan ya, yang dulu-dulunya nggak pernah lihat suasana yang baru, kelihatan noraknya teman-teman. Biarlah kita menjadi biasa-biasa saja di negara orang, tetapi kita menjadi luar biasa di mata anak-anak kita. Kan tujuan kita itu sih keluar negeri, menjadi luar biasa untuk anak-anak kita. Gak apa-apa, gak ada orang yang suka sama kita, tetangga gak suka, saudara gak suka, gak apa-apa. Tetapi biarkan anak-anak kita bahagia. Kalau bisa anak kita jangan merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Nah, konsepnya menjadi berubah saat kalian di luar negeri yang notabene ingin mengangkat harkat dan martabat anakmu. Jadi kamu itu gak katoan di luar negeri. Pentilmu kamu LR kemana-mana. Lah konsepnya sudah keliru. Kamu itu ingin mengangkat harkat dan martabat keluargamu, malah ibumu izin, bapakmu izin. Kuwi sing keliru. Akan terlihat noraknya saat kamu itu tidak mampu menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menghalau model-model luar negeri. Saat kamu ada di luar negeri 1 bulan, 2 bulan, bahasa Indonesiamu, bahasa Jawamu, bahasa Maduramu, bahasa Manadomu masih asli, bahasa Medanmu masih asli, bahasa Balimu masih asli. Tapi saat kamu sudah memasuki 1 tahun ada di luar negeri, kamu sudah lupa bahasa-bahasa daerahmu. Bahkan bahasa Indonesia pun kamu nggak bisa. You can speaking English and then you forget. Enggak. Itu bahasa kita dari kecil. Enggak mungkin kamu lupa. Ya mungkin lupa keserimpet-serimpet 1, 2, 3 tak.
Tetapi kan tidak semua kata-kata kamu lupa. Bener gak sih? Gak semua kata-kata kamu gak inget. Ngapusi lek kamu lupa dengan bahasa daerahmu. Ngapusi jika kamu lupa bahasa Indonesiamu. Saya kumpulannya orang Cina semua, keluarga saya Cina semua. Tetap bisa kok bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Walaupun tidak seperti aslinya. Wes keseleot-seleot, meslek-meslek. Tetapi saya masih bisa bahasa-bahasa daerah saya. Seleng-selengnya itu, maksudnya selengeknya itu masih dapat saya itu. Wong saya ngomong sama suami saya aja kecampur sama Jawa Madura. Bener gak sih? Udahlah, jangan kayak gitu. Jadi diri sendiri itu lebih indah dan lebih nikmat. Nggak perlu kita menjadi orang luar negeri saat kita itu ada di luar negeri, nggak perlu. Tetap menjadi diri sendiri itu lebih indah kok. Percaya deh. Kita itu menjadi diri sendiri itu lebih keren dibandingkan dengan yang lainnya. Nggak ada kok kenikmatan negara sendiri akan dirasakan orang lain. Sebentar, ada telepon masuk. Halo. Aduh Tuhanku. Apa Mbak? Halo Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepupu dari Rizal Sampurna, Miss. Oh, sepupu dari... Oh, kenapa, Nduk? Ya, saya sebelumnya mewakili keluarga Rizal Sampurna, yang Miss, saya mengucapkan